Pemilik Inter Milan, Oaktree Capital dikabarkan berencana melakukan pergantian jajaran eksekutif di klub dengan salah satunya mengganti CEO korporat Alessandro Antonello. Tuttosport melaporkan bahwa saat ini ada dua masalah utama yang dihadapi Oaktree sejak mengambil alih klub, yakni situasi stadion dan penyelidikan terhadap kasus keterlibatan Ultras Inter dengan mafia. Oleh karena itu, Oaktree telah memutuskan untuk mengambil tindakan termasuk akan mengganti beberapa tokoh penting. Perubahan paling menonjol yang akan terjadi di bawah Oaktree adalah pergantian CEO korporat Inter, Antonello. Eksekutif berpengalaman tersebut telah bertugas di Inter sejak 2017 dan kini menjadi arsitek strategi komersial di klub selama kurun waktu tersebut. Pria berusia 59 tahun itu juga telah memimpin upaya Inter untuk membangun stadion baru. Pada beberapa minggu terakhir, Antonello memang telah dikaitkan dengan kepindahannya ke Roma untuk menjadi CEO baru Giallorossi. Antonello dikabarkan tidak akan bertahan lama dalam jabatannya di Inter. Selain itu, Oaktree sebenarnya tidak sepenuhnya senang dengan kinerja Antonello. Kondisi stadion yang berlarut-larut tanpa henti telah membuat pemilik Inter khawatir. Dan kemudian ada masalah hukum yang melibatkan Kurva Nord yang telah berlangsung selama hampir 1 bulan. Oaktree menilai bahwa skandal Ultras telah mempermalukan Inter dan merusak reputasi serta merek klub. Mark van Huxlot selaku kepala operasional telah mengundurkan diri dan selanjutnya Antonello beserta kepala pemasaran, Luca Danovaro juga akan menyusul, begitu juga dengan Matteo Pedinotti dari Departemen Komunikasi. Menurut laporan, prioritas Oaktree adalah untuk memperketat strategi komunikasi setelah skandal Ultras terungkap. Bek sayap Inter Milan, Carlos Augusto dikabarkan mengalami cedera paha dan tidak akan tersedia untuk laga menghadapi Juventus. FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri telah mengonfirmasi cedera pemain asal Brazil tersebut pada hari Jumat. Augusto mengalami cedera saat menjadi starter dalam pertandingan Liga Champions menghadapi Young Boys pada tengah pekan ini. Pemain berusia 25 tahun itu telah menjalani tes dengan staf medis Inter pada hari Jumat, di mana hasil tes menunjukkan bahwa ia mengalami ketegangan pada otot fleksor paha kirinya. Diagnosis ini pun telah menghilangkan semua keraguan tentang ketersediaan sang pemain untuk derby di Italia pada hari Minggu. Laporan menjelaskan bahwa Augusto juga akan menjalani penilaian ulang pada minggu depan. Dengan demikian, mantan pemain Monza tersebut diperkirakan akan absen untuk beberapa pertandingan berikutnya. Inter akan menghadapi Empoli di Serie A pada tengah pekan depan dan disusul dengan menjamu Venezia di Giuseppe Meazza. Maka dari itu, saat ini masih belum jelas apakah Augusto dapat kembali bugar tepat waktu untuk salah satu pertandingan tersebut. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella diperkirakan akan kembali diandalkan sebagai regista untuk pertandingan menghadapi Juventus. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter kini sedang mengalami krisis cedera di lini tengah sejak kembali dari jeda internasional. Christian Aslani tidak dapat tampil dalam 2 pertandingan terakhir Inter dikarenakan mengalami cedera saat latihan. Dan kemudian, Hakan Calhanoglu harus keluar lapangan hanya 12 menit dalam pertandingan melawan Roma pekan lalu. Cedera yang dialami Calhanoglu memang tidak terlalu serius, tetapi cukup membuatnya absen dalam pertandingan Liga Champions menghadapi Young Boys pada Kamis dini hari kemarin. Pemain asal Turki tersebut juga diperkirakan tidak akan tersedia untuk laga derby di Italia akhir pekan ini menghadapi Juventus. Laporan mencatat bahwa pelatih Simone Inzaghi memilih solusi khusus untuk mengatasi absennya Calhanoglu saat melawan Roma dan Young Boys. Dengan ketidaktersediaan Aslani selaku wakil Calhanoglu, maka Inzaghi memindahkan Barella ke posisi yang ditinggalkan kedua pemain tersebut. Dan pertanyaannya sekarang adalah apakah sang pelatih akan terus menurunkan Barella sebagai regista. Laporan mencatat bahwa Inzaghi masih akan mengandalkan Barella untuk mengisi posisi tersebut dalam menjamu Bianconeri pada Minggu malam. Inzaghi tidak memiliki banyak pilihan mengingat Aslani masih diragukan terkait kebugaran dan kesiapannya untuk melakoni derby di Italia, meskipun ia sudah pulih dari cedera. Dengan demikian, Barella siap mengulangi perannya ketika melawan Roma dan Young Boys untuk menghadapi Juventus. Bek sayap Inter Milan, Federico Di Marco semakin sering dibandingkan dengan legenda Real Madrid Roberto Carlos berkat penampilannya baru-baru ini.
Gazzetta dello Sport menyoroti bahwa pemain asal Italia tersebut kini mendapat julukan sebagai Di Carlos di media sosial. Seperti diketahui, bakat Di Marco sudah terlihat sejak lama, khususnya dalam hal kemampuan umpan silang, dan umpan dengan kaki kirinya yang selalu menonjol bahkan ketika ia beberapa kali dipinjamkan ke klub lain. Namun musim 2022 menjadi semacam titik balik bagi Di Marco yang benar-benar mengukuhkan dirinya sebagai pemain reguler di starting 11 Inter. Selain itu, ia juga mulai menjadi pemain reguler untuk timnas Italia. Di Marco menjadi bagian penting perjalanan Inter ke final Liga Champions dan bahkan menjadi salah satu sosok kunci saat Inter memenangkan Scudetto ke-20 musim lalu. Dan kali ini, Di Marco mengambil langkah lebih maju dengan asisnya yang menentukan untuk Marcus Thuram dalam kemenangan Inter atas Young Boys di UCL kemarin. Umpan silang Di Marco selalu menjadi salah satu keunggulannya meskipun kini ia telah mencapai level yang lain. Selain sering mencetak gol, Di Marco mungkin menjadi pengumpan bola paling mahir dengan kaki kirinya di Eropa. Pengaruh Di Marco terhadap permainan Inter secara keseluruhan sangatlah besar. Maka dari itu, Gazzetta pun mengemukakan bahwa tidak terlalu mengejutkan jika banyak yang melihat jejak Roberto Carlos dalam cara Di Marco bermain di sayap kiri Inter. Inter Milan siap bersaing dengan Juventus dan Barcelona untuk merekrut Jonathan David dari Lille dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Tuttosport melaporkan bahwa striker asal Kanada tersebut hampir pasti akan menjadi salah satu peluang transfer agen bebas utama di akhir musim nanti. David memiliki kontrak bersama Lille yang berlaku hingga akhir Juni tahun depan, dan belum ada indikasi bahwa ia berencana menandatangani perpanjangan kontrak. Hal ini pun menyebabkan banyak klub di Eropa mengincarnya terkhusus dari klub-klub Serie A termasuk Inter. Kecenderungan Nerazzurri untuk memanfaatkan peluang transfer gratis bukanlah rahasia lagi, dan David tentu saja akan menjadi langkah besar lainnya dalam hal ini. Meski demikian, Inter bukanlah satu-satunya tim yang sangat tertarik dengan tanda tangan sang striker. Laporan menjelaskan bahwa Juventus selaku rival Inter di derby di Italia juga mengincar Jonathan David. Bianconeri ingin memperkuat lini serang dengan pemain cadangan, pesaing atau bahkan pengganti Dusan Vlahovic. David adalah yang paling utama di antara target raksasa Turin tersebut, terutama mengingat ketersediaannya sebagai pemain bebas transfer. Lebih jauh lagi, persahabatan antara pemain sayap Juventus Timothy Weah dan David bisa menjadi keuntungan bagi Bianconeri. Namun bukan hanya tim dari Serie A yang akan berusaha merekrut David. Menurut laporan, Barcelona juga berharap bisa mendatangkan pemain berusia 24 tahun itu pada musim panas mendatang. Bek sayap PSG, Achraf Hakimi mengaku sangat beruntung pernah memperkuat Inter dalam karirnya. Pemain asal Maroko tersebut sukses mengukuhkan dirinya di kalangan elit Eropa selama waktunya di Inter pada musim 2020-2021. Nama Hakimi sekarang sangat dikenal di sepak bola Eropa mengingat ia telah memenangkan beberapa trofi selama karirnya. Hakimi juga merupakan pemain kunci bagi tim nasionalnya saat mereka mencapai semifinal Piala Dunia pada tahun 2022. Namun posisi Hakimi saat ini adalah hasil dari banyak perkembangan, terutama selama memperkuat Inter, meskipun hanya menghabiskan satu musim bersama La Beniamata. Ia bergabung dari Real Madrid pada musim panas 2020 setelah tampil mengesankan saat dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Hakimi dengan cepat membuktikan dirinya sebagai pemain kunci bagi Nerazzurri di bawah asuhan Antonio Conte. Sang pemain mencetak gol dan assist secara rutin dari sayap kanan untuk Inter, di mana ia tampak sangat cocok untuk peran bek sayap menyerang di bawah asuhan Conte. Kontribusi pemain asal Maroko itu sangat penting bagi keberhasilan Inter memenangkan gelar Serie A pada musim 2020. Namun karena Inter mengalami krisis keuangan saat itu, mereka pun terpaksa menjual Hakimi dengan biaya yang signifikan ke Paris Saint-Germain pada tahun 2021. Berbicara kepada Geki Italia, pemain berusia 25 tahun itu dengan singkat membahas terkait waktunya bersama Nerazzurri. Inter bermaksud mengkonsolidasikan saya di antara para pemain elit Eropa, ujar Hakimi seperti dilansir FC Inter 1908. Nerazzurri membawa nama saya ke level tertinggi dan juga menjadikan saya juara Italia. Kemudian mengenai kepindahan saya ke PSG, Paris sungguh luar biasa karena saya berada di salah satu momen terbaik dalam karir saya. Dan di sini saya terus mengonsolidasikan pengalaman yang saya miliki saat di Inter.